Putri, dan sekarang Dian Putri juga udah bersama salah satu bintang tamu yang kayaknya profesinya itu sangat-sangat pada diinginkan oleh anak muda gitu, apalagi teman-teman biar gitu kan ya, YouTuber sekarang pengen jadinya selebgram. Nah sekarang sudah ada Jiwa Ferry. Hai Koji. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kita nggak bisa salaman, Iya, kita bisa distancing ya. Apa kabar? Habis dari mana? Always gracious, tiap hari harus merasa positif terus. Oh ya. Masih sibuk ngerjain fotografi sama review juga. Oh masih sibuk kayak gitu ya. Apalagi sekarang kan kita di rumah aja. Koji sekarang juga di rumah aja ya? Sekarang kita di rumah tapi masih di kantor 1 minggu 2 kali sih. Oh gitu. Membatasi sih. Lebih membatasi ya, lebih ke physical distancingnya gitu. Terus kalau misalnya Koji di rumah aja kan, kalau dia sih sekarang juga di rumah aja gitu kan. Terus habis itu kan benar-benar ada waktu di mana Koji ini merasa kayak, aduh bingung mau ngapain gitu kan. Benar. Kalau dia nih ya, bingung mau ngapain itu sekarang bikin poni sendiri Koji, serius. Ala-ala Korea. Produktif ya. Produktif sekali. Iya. Sangat bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya meluntir sendiri Koji, potong sendiri. Kalau misalnya Koji di rumah itu biar ngatasi kebuntuan, kegabutannya itu gimana sih Koji? Wah, kalau di rumah ini memang apalagi nggak biasa di rumah ya. Iya. Kalau aku kebetulan biasa di rumah, anak rumahan, cila. Aduh. Percaya nggak? Enggak deh ya. Kalau di rumah sekarang ya karena banyak waktu, tiap hari nata rumah. Kan kesenangan pribadi sama si aku Ivana, kita suka nata rumah. Yang tadinya bosan, ayo kita pindah-pindah lagi perabotan. Oh gitu. Kemudian buku-buku yang lama dibeli tapi nggak pernah dibaca. Nah, paling sering ya kayak gini ya. Mulai baca-baca lagi. Kemudian ya mulai upgrade lah, belajar sesuatu yang baru lagi. Oh gitu. Emang terakhir buku yang dibaca apa sih Koji? Buku yang terakhir dibaca, waduh agak berat sebenarnya. Selalu suka buku-buku investasi, marketing gitu suka banget sih. Gitu. Oh iya Koji, kan gini nih, daripada banyak yang kepo gitu kan ya. Ini kan Koji ini adalah seorang food blogger ya kan, benar ya? Betul. Terus habis itu kalau dengar ya, sebelum jadi food blogger ini juga sempat kerja kantoran. Iya. Iya bener banget. Gimana tuh awal karirnya bisa merambah ke food blogger itu? Koji bisa ceritain nggak? Ya seperti orang-orang pada umumnya ya, saya dulu juga sekolah berjenjang lah ya, SMA, kuliah dan sebagainya. Terus sempat kerja kantoran. Dulu background saya IT, saya web programmer gitu lah. Wah, iya food blogger ya. Kemudian dari sana saya sempat 2 tahun di salah satu pabrik rokok terkenal di Indonesia, kemudian juga 3 tahun di perusahaan properti. Tapi sambil kerja kantoran sambil mewujudkan passion. Passion gitu. aku adalah makan. Oh. Bisa dilihat dari tubuh kan. Semakin lebar ke samping, jadi suka banget makan. Dari makan itu kemudian suka juga foto, walaupun waktu itu masih pakai handphone jadul gitu ya. Dengan kekuatan handphone jadul gitu ya. Mulai foto-foto dan dimasukin hasil yang difoto tentunya makanannya. Dan hasil reviewnya dimasukin ke sosial media. Yang kala itu nggak tahu dia pakai nggak, saya agak malu nih. Friendster sebenarnya, ini kayak udah lama. Tahun berapa itu ya Koji? Friendster is like 2008 Oh 2008. Oke, terus. Itu benar-benar titik awal kita, dan kemudian dari situ kok orang-orang mengapresiasi hasil review kita, dan akhirnya ngerasa wah kayaknya food review, food blogging ini menyenangkan, dan akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Oh, keterusan sampai sekarang ya. Tapi berarti kalau pecinta kuliner itu juga bisa masak gitu dong Koji? Paling jago saya masak air sebenarnya. Sama, saya juga mie instan gitu Koji, luar biasa banget. Tapi emang bener sih, kita sebagai seorang food blogger ya sedikit atau banyak harus menguasai sedikit pengetahuan kuliner ya. Ya masak-masak yang ringan-ringan bisa. Bisa. Contohnya. Ya masak nasi goreng masih bisa. Masak tumis-tumis kayak capcay gitu bisa. Masak sup saya bisa. Ya kalau saya bikin sambal, wah itu gua banget. Apa nih? Sambal apa terasi? Sambal geprek, sambal korek, sambal pete. Sambal geprek saya suka. Ngilu sendiri nih ceritanya. Iya nyebar juga sih, udah lama gak makan geprek juga Koji. Nah, terus kalau misalnya di bidang kuliner sendiri emang selain suka sama makanan, kuliner, makan-makan terus, itu apa sih? Apalagi yang bisa membuat Koji itu masuk ke dalam food blogger sekarang gitu?
tentunya aku juga suka dengan dunia sosial media ya. Orang bilang aku sosial media addict gitu ya. Kita dari bangun tidur aja yang pertama kita pegang apa? Handphone gitu kan. Kalau dulu mungkin pegangnya alarm dulu ya, dimatiin. Sekarang alarmnya udah pakai handphone. Aku senang banget dunia sosial media marketing, komunikasi gitu ya, menyebarkan influence positif dalam hal ini. Aku di bidang aku adalah kuliner gitu ya. Kita memberikan referensi di mana sih makanan enak gitu ya. Misalnya hari ini kita lagi Joko Picil ya gitu kan. Nah, kita memberikan influence positif. Nah, itu yang ternyata membuat saya selalu semangat gitu. Oh gitu. Jadi kayak apa namanya? Yang terbantu oleh Koji. Iya, yang terbantu tuh banyak. Adanya rekomendasi gitu kan. Jadi senang juga ya Koji ya. Sampai ada namanya #INIJ Effect. Jadi ada orang yang mungkin ikut atau lihat Instastory kita, YouTube kita, kemudian mereka order gitu kan, dan ternyata cocok, mereka storyin pakai #INIJ Effect. Nah, itu kebahagiaannya nggak bisa diukur dengan uang. Wah, kayak kita dihargai Bener sekali, banget. masih ada yang perhatian sama kita Yes. gitu ya, seneng jadinya Koji ya. Nah terus kalau misalnya, kan sekarang juga siapa sih yang kenal Koji gitu kan ya, food blogger terkenal di Surabaya. Amin. Nah, kalau sosok yang menginspirasi sendiri itu ada nggak sih Koji? Sosok inspirasi ada, tentunya kalau di Indonesia mungkin kita tahu almarhum Pak Bondan Winarno ya. Almarhum. Saya benar-benar terinspirasi dengan beliau, mulai dari cara beliau mereview, tutur katanya itu benar-benar mereview tuh nggak, misalnya nih makanannya kurang sedap, tapi nggak perlu dijudge dengan kata-kata yang konotasi negatif gitu ya. Tetap bisa mereview tapi dengan sopan. Itu benar-benar panutan Q banget lah. Betul, panutan sekali lah itu Iya. untuk sosok yang di bidang kuliner. Kalau untuk fotografer ya kan, Kojinya fitnya juga keren banget. Thank you. Kalau fotografi sebenarnya banyak banget food blogger juga dari Indonesia. Kalau food blogger pertama di Indonesia namanya Jen's Corner, namanya Jenny sebenarnya ya. Websitenya Jen's Corner. Saya pertama kali melihat foto-fotonya beliau, wah kayaknya keren banget, gimana sih caranya. Akhirnya dari situlah yang dari handphone upgrade ke pocket, dari pocket upgrade ke mirrorless dan seterusnya. Jadi terinspirasi dari Jenny. Kalau dari luar negeri ada juga beberapa seperti di Australia ada blogger, fotografer dan chef juga namanya Donna Hay. Ada majalahnya kalau teman-teman mau lihat. Donna Hay itu benar-benar keren banget dan levelnya udah profesional juga. Oh gitu ya Koji. Nah kalau misalnya dari fitnya Koji aja udah kelihatan tuh makanan yang diposting itu enak-enak banget. Itu dari segi pemotretannya mungkin bisa sama promosinya Koji sendiri. Nah tapi ada nggak sih kayak followers itu yang dia itu kayak nyobain makanan yang dipromoin sama Koji, terus habis itu dia kecewa, kayak nggak sesuai ekspektasi dan lain-lain gitu. Itu pasti pernah terjadi, Pasti ya, pasti ya. pernah terjadi. Cuma kita berusaha meminimalisasi, gitu ya. Namanya selera itu pasti subjektif kan. Apa yang menurut kita enak, orang lain belum tentu merasa enak. Makanya tiap kali kita mereview, kita selalu berusaha nggak ngejudge, literally langsung ini enak, ini nggak enak, nggak gitu. Tapi kita mendeskripsikan, misalnya kalau deskripsinya kita es kopi susu misalnya, wah ternyata es kopi susu ini creamy ya, kemudian rasa gula arennya itu dominan. Deskripsi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong es gula arennya dominan, ternyata mungkin ada orang ya yang nggak suka yang terlalu manis. Ya buat orang yang nggak suka manis tentunya nggak enak mungkin. Kita deskripsikan istilahnya spektrum rasanya seperti apa. Tidak ngejudge enak nggak enak. Oh gitu. Misalnya kalau aku suka ayam geprek gitu ya, aku bilang pedesnya ini dominan. Mungkin kalau orang nggak suka pedas ya mungkin menghindari. Oh, iya sih, bener. Gitu aja sih, sesimpel itu. Terus kalau untuk mengatasi followers yang seperti itu gimana pun? Ya kita ucapkan terima kasih saja atas minta inputnya. Ya benar, kita punya minta maaf segudang lah. Jadi nah, kita minta maaf. Ya mungkin review berikutnya cocok. Terus ikuti. Nah terus Koji kan sekarang ini juga lagi pandemi corona sendiri ya. Terus sangat-sangat menurut dia juga biar mau makan kemana-mana nih jadi bingung gitu kan. Nah kalau misalnya efek dari adanya pandemi corona ini untuk food and blogger seperti Koji misalnya itu apa sih tuh? Semua orang pasti terdampak ya pandemi corona ini. Kalau saya misalnya dari segi review, kalau dulu saya selalu datang ke venue gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa karena ada pembatasan gitu kan. Sekarang kita terima
review tetap, tapi semua dikirim ke kantor kita, ke rumah kita, yang semua yang take away gitu. Nah kalau udah take away pasti fotonya lebih effort daripada kalau misalnya kita kayak di sini gitu. Wow, tempatnya udah cakep banget, gitu. Gampang banget gitu fotonya. Karena kalau kita terima barang take away kadang-kadang mungkin karena udah dibawa di perjalanan gitu ya, agak terguncang-guncang, datang kok nggak sesuai ekspektasi, harus ditata lagi, lebih effort. Berarti Koji itu nata-nata sendiri lagi? Nata-nata lagi gitu. Kalau di kafe kan semua kayak udah cakep Iya, gitu cakep, ya. benar-benar. Kita ya ini ya indirectnya terdampak juga. Terus juga kita sering bikin workshop sebenarnya. Oh iya. Cuma karena again pembatasan social distancing, kita nggak bisa bikin acara rame-rame dulu kan sekarang. Nah, sekarang kita bikinnya webinar aja dulu. Oh gitu. Jadi online gitu. Iya, benar. Waduh, luar biasa banget Koji. Kalau misalnya gimana sih ceritanya Koji tuh bisa turn over gitu tiba-tiba ke bisnis food blogger sendiri, Koji? Ya sebenarnya kita benar-benar harus yakin sih apa yang kita ambil gitu ya. Basic pertamanya harus passion dulu kan, karena kita suka. Kalau kita nggak suka apa yang kita kerjakan ya pasti nggak ada disiplin, nggak ada kerja keras gitu. Nah kata yang berikutnya kerja keras, nggak sekedar passion aja. Betul. Nah, karena kita ya Indian nggak makan passion gitu kan. Kita butuh kerja keras untuk mewujudkan tersebut. Nah dari kedua hal tersebut kok kayaknya ngerasa apa yang kerjakan ini food fotografi, food blogging, walaupun kadang kerja sampai lembur-lembur gitu ya, tapi happy gitu kerjanya. Happy. Nah dari situ ngerasa wah kayaknya ini jalan hidup saya gitu. Dan ya ternyata setelah kita monetize, kita bikin bisnis, ternyata juga menghasilkan. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur dan buka sedikit rahasia, dulu orang tua saya sedikit khawatir gitu ya. Oh gitu. Ini anak udah dibiayain kuliah tinggi-tinggi gitu ya, kenapa jadi tukang makan gitu ya? Agak gak nyambung kalau bener, kalau orang Surabaya bilang iso urip nggak gitu, jadi food blogging ini kan bisa hidup nggak? Ternyata ya sampai sekarang kita rezekinya ada aja gitu. Sungguh, malah apa kita bisa membuktikan, Koji bisa membuktikan kalau ya ini aku bisa. Malah gitu. sekarang orang tua mendukung banget. Gitu ya pasti dong. Siapa yang gak mendukung Koji sekarang kan? Fansnya udah banyak, followersnya banyak. Nah kalau misalnya untuk strategi lah ya yang digunakan Koji sendiri di tengah-tengah pandemik seperti ini, apalagi kan Koji juga sebagai food and blogger dan followersnya kan pasti nunggu-nunggu. Benar. Ya strategi apa itu Koji? Makanya sekarang kita itu tadi lebih banyak ngerjain sesuatu yang lebih take away ya. Dan itu juga menjadi campaign positif buat orang-orang. Ya udah kita mungkin nggak bisa ngafe-ngafe dulu, nggak bisa nyetrit di warung dulu gitu ya. Ya udah yang bisa kita kerjakan sekarang adalah kita mungkin ojol aja dulu, take away dulu gitu kan. Nah dari sini ternyata baik dari sisi saya maupun F&B owner sekarang sama-sama sudah inline dulu. Jadi sama-sama ya udah karena kita udah ada social distancing, F&B owner sekarang mulai membuat inovasi-inovasi gitu yang tadinya harusnya nongkrong, harusnya dine in, bikin take away, dan kita pun menyesuaikan akhirnya reviewnya review take away. Dan sekarang F&B owner juga bikin cateringan gitu kan, karena nggak bisa melayani dine in, akhirnya makanannya dikirim ke rumah, catering rutin 1 bulan atau 7 hari seperti itu sih. Ya, kita semua menyesuaikan baik food blogger maupun review F&B owner juga. Nah tadi kan kita juga udah ngobrolin kalau misalnya Koji itu tantangannya adalah kalau ojol gitu yang bawain take away gitu kan harus nata-nata lagi, terus juga tempat-tempatnya jadi bingung gitu ya, nggak kayak di kafenya langsung. Nah tantangan apa lagi sih Koji yang didapatin ketika ada pandemi ini untuk food blogger seperti Koji? Iya, kalau kita harus kerja dari rumah, kadang-kadang pencahayaan juga terbatas tuh kan. Kalau bisa di kafenya kayak jendelanya banyak, mana di rumah saya ya terbatas, ada jendela kecil gitu, makanya kita harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Jadi sebelum sore, sebelum malam, ngejobnya udah selesai. Gitu sih. Berarti sekarang lebih ada ininya ya temanya. Iya, lebih disiplin. Jadi lebih disiplin di rumah atau enggak nih? Harus disiplin banget ya. Gitu ya. Bangun pagi pun sekarang udah dijadwalin banget. Ya sebenarnya sih tiap hari juga kayak gitu ya, ke kantor juga harus dijadwalin. Cuma sekarang kita lebih hygiene juga, lebih disiplin. Ngomong soal hygiene juga gitu. Ada yang nganterin ke rumah, semua kita disinfektan dulu gitu. Nah, ada protapnya lah gitu. Benar. Tapi di tengah-tengah pandemi kayak gini nggak takut lagi makanannya dibawa ke rumah gitu?
ada penelitian sih dari luar negeri yang bilang kalau dari zamannya SARS sampai COVID-19 ini penyebaran nanopartikel itu sebenarnya sangat kecil. Kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Tapi kita bisa juga lakukan langkah preventif kayak tadi kalau ada makanan datang, bungkusnya kita desinfektan, kemudian kalau saya reheat lagi biasanya, kayak panasin lagi. Oh, dipanasin lagi ya, jadi nggak masalah ya kalau dia. Itu followers ada yang nanyain pasti. Bener, banyak banget. Banyak banget Follower kan? nanya, F&B owner juga nanya gimana sih cara meyakinkan customer supaya tetap berbelanja. Oh gitu. Kita harus kasih edukasi juga. Apalagi kan juga banyak yang takut kan Koji untuk beli makanan di luar, maksudnya take away gitu. Arno banget gitu kan Koji harus sebenarnya nggak usah takut. Nah, bener banget Koji, nggak usah panik, nggak usah takut karena ternyata aman juga ya untuk dibawa pulang gitu. Oke, kalau misalnya selain itu tantangan terberat ketika ada pandemi ini, terberat Koji, itu apa? Tantangan terberat sebenarnya karena aku juga banyak mengandalkan event gitu ya. Ya banyak sekali lah event-event yang terpaksa bukan batal, Depending ya. Nah otomatis ini kan juga sedikit mengubah cash flow kita nih untuk hariannya kita gitu. Nah ini kita makanya harus berpikir 2 kali lebih kreatif gitu. Kalau satu source income terpending ya kita harus nyari source income yang lain lagi. Kayak gimana tuh? Nah kalau kita tadi harus misalnya kita biasanya ada event seminar offline, ya udah deh kita kreatif, sekarang kita bawa itu ke online gitu kan. Nah kita cari misalnya kalau job-joban udah mulai turun ya kita kreatif harus jemput bola sekarang, jadi jangan nungguin orang datang, kita tawarin ke klien kita ada solusi apa yang bisa kita bantu, kita telepon, kita WA mereka. Lebih hard work lah, itu benar-benar tantangan yang sangat berat. Makanya kayak lagi pandemi gini, mungkin istri saya juga di rumah lihat, kok handphone terus, ini nggak handphone, ini kerja. Kalau ada yang gitu kan. Ini kerja, ini sekarang kerjanya lewat handphone. Iya. Cemburu sayang. Bener. Nah kalau misalnya pandemi ini belum kelar-kelar, emang Koji itu berniat punya investasi atau apa sih gitu? Kan Kalau kayaknya investasi, memang sebelum zamannya pandemi, kita sudah harus disiplin. Yang namanya investasi tuh menurut saya harus punya. Nah jadi gitu. kalau punya duit jangan boros. Nah, jadi harus diinvestasikan dalam proporsi tertentu. Gitu. Berarti sekarang juga berinvestasi dong Koji. Ya. Nah kalau investasinya sendiri itu apa sih Koji kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang yang paling konservatif pasti punya tabungan, gitu kan. Aku juga sekarang proporsional juga punya emas, dan aku juga punya reksadana. Oh, reksadana. Wah ini kepo banget sih dengar sama reksadana itu. Apalagi kan katanya sih denger ya, itu bisa investasinya walaupun 100.000 doang gitu ya Koji. Iya, as low as 100.000 doang. Jadi benar-benar ya 100.000 gitu loh. Kita sekarang hangout aja paling juga mulai 100.000 kan. Nah itu aku jadi kepo banget sih Koji. Terus habis itu aku juga punya tuh buat temen-temen juga ya yang kayaknya sama kayak Jihan adalah orang yang boros gitu loh. Aduh anak muda zaman sekarang kasih uang gepok habisnya 2 hari. Aduh bingung deh dia. Nah kayak misalnya tolong dong kasih tips buat dia sama temen-temen yang sekarang juga sama ya borosnya, terus juga yang mau berinvestasi karena Koji sendiri juga reksadana ya Koji ya. Iya. Itu gimana Koji? Kalau aku sih harus pertama punya edukasi dulu lah ya. Edukasi dulu. Jadi edukasi dan mindset lebih tepatnya. Jadi kita harus tahu kalau investasi itu bukan pengeluaran. Mungkin dikira waduh kalau aku harus tiap minggu, tiap bulan kalau 100.000 merasa terbebani, nggak boleh. Jadi kita harus merasa ini adalah investasi masa depan. Masa depan tuh bukan hari ini investasi, minggu depan diambil ya. Tapi bisa jadi jangka panjang atau jangka menengah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah investasi buat masa depan, bukan beban. Kemudian kita juga harus disiplin. Nah, jadi misalnya disiplin dalam hal berapa uang yang mau kita investasikan, kemudian timingnya. Misalnya nih, setiap bulan setelah kita dapat gaji, langsung 20-30% gitu ya, disiplin langsung atau DPT gitu misalnya. Jadi nggak sempet pegang pun, langsung masuk ke reksadana. Dengan cara demikian, pasti kita lebih disiplin gitu ya. Memaksa diri lah sebenarnya. Kalau kita nggak dipaksa memaksa diri kita, kadang-kadang aduh ada duit lebih nih, dia kita pakai buat shopping gitu nah, kan. itu dia nih, apalagi di hari itu sering yang kayak gini, kayak ada tabungan gitu, dipakai sedikit, nanti bulan depan diganti gitu kan, jadinya hilang terus uangnya. Sedikit-sedikit ya dia malam-malam kan jadi bukit juga pengeluaran. Makanya
Nah, coba deh kalau misalnya coba di rumah mulai reality check, wah ini di rumah ada baju berapa, ada gadget apa, ini kalau diinvestasikan gitu ya, kenaikannya berapa persen, wah udah bisa beli barang yang kita inginkan sebenarnya. Benar. Saya bilang itu sebagai tujuan finansial, kan itu punya tujuan finansial ya. Misalnya nih, pengen S2 gitu, itu tujuan finansial karena kita butuh biaya. Pengen punya rumah 2 tingkat, itu tujuan finansial. Nah, dari ada tujuan finansial, baru kita turunkan mau sedisiplin apa dan jumlah uang yang mau kita investasi. Benar, berarti intinya kita juga harus disiplin. Disiplin banget, harus. Nah tadi kan kita udah ngobrol banyak banget sama Koji ya terkait tadi Koji adalah food blogger, gimana caranya tadi dari IT ya, apa namanya? Dari IT. Oh iya IT, terus habis itu ke food blogger gitu. Nah terus habis itu Koji juga ngasihin kita tips-tips gimana caranya nggak boros dan berinvestasi juga di yang namanya reksadana. Nah pasti pada kepo nih, apalagi kan kita sekarang itu di tengah-tengah pandemi kita harus bisa jaga uang, jaga pemasukan dan lain-lain Koji. Nah tadi kan Koji juga udah bilang reksadana itu. Oh, boleh tahu gimana sih Koji reksadana itu? Banyak yang bertanya-tanya sih sebenarnya. Nah, kalau reksadana itu sebenarnya salah satu instrumen investasi. Investasi itu banyak banget ya jenis-jenisnya. Reksadana ini salah satunya. Nah, kalau saya mungkin punya tabungan biasa, saya juga punya deposito, atau juga punya emas. Reksadana sebenarnya ada kaitannya dengan saham juga, Oh, iya. ada kaitannya dengan obligasi juga. Cuma kan namanya investasi kan apa ya, makhluk yang beranggap aduh gila nih, ini kayaknya butuh hitung-hitung, ada matematika nih, dan juga ada resiko. Nah makanya ada produk namanya reksadana. Di reksadana ini ada manajer investasi yang mengelola, jadi bukan kita yang mengelola, kita serahkan pada expert atau ahlinya. Jadi kita tinggal nabung aja, saya nabung ya, nabung di reksadana, nanti dana tabungan kita itu dikelola oleh manajer investasi. Oh gitu, Kita berarti tinggal monitor aja sih. oh gitu, berarti emang ada orang ketiga gitu ya Betul. istilahnya. Oh, terus kenapa milih reksadana? Karena kita semua mungkin sudah sibuk juga ya dengan keseharian kita masing-masing. Beda kalau dengan trader. Kalau trader saham itu mungkin setiap hari bergelut depan komputer dan angka. Iya. Pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau kita kayak Nihar ya sebagai host, saya juga sebagai food blogger punya pekerjaan sehari-hari yang mungkin nggak bisa terus-terusan memantau pergerakan harga. Betul. Makanya kita percayakan pada orang yang expert. Oh gitu, seperti itu. Tapi ada resiko-resikonya pasti. Pasti, namanya investasi, segala jenis investasi punya profil resiko gitu kan. Ada yang resikonya tinggi sekali, yang mungkin setengah jam aja pergerakannya sangat liar gitu ya. Ada juga yang mungkin setengah tahun ya pergerakannya gitu-gitu aja. Tergantung juga profil resiko kita masing-masing. Kita kalau misalnya pengennya yang aman-aman aja juga ada sih produk-produk yang cukup konservatif gitu. Tapi itu menurut saya resiko. Oh resiko. Resiko itu bagian dari investasi ya. Gitu. Jangan hanya mikir resikonya aja, Yes. benefitnya juga ada. Nah gitu kan kebanyakan orang-orang itu kalau nyari-nyari tiba-tiba langsung ke resikonya. Iya. Belum tahu manfaatnya gitu. Takut duluan. Udah takut duluan, Kan. parno duluan gitu. Nah, terus kalau reksadana ini di Koji? Kalau aku sekarang punya beberapa produk reksadana ya. Ada yang reksadana yang profilnya agresif ya. Ada juga yang konservatif. Gitu. Kalau yang agresif saya ambil yang pasar saham. Karena memang kalau dibilang resikonya tinggi. Tapi gainnya juga luar biasa, benefitnya luar biasa. Bisa jadi pertumbuhannya 20%, 30%, 50% per tahun. Tapi nggak semuanya juga cocok dengan yang pasar saham, karena mungkin deg-degan gitu kan, pergerakannya naik turun gitu. Ada dia mungkin pengennya lebih konservatif gitu ya. Ada yang dinamakan dengan reksadana pasar uang. Pasar uang juga. Nah bedanya apa? Kalau pasar uang ini lebih stabil dan lebih konsisten ya, karena bermainnya di deposito dan obligasi. Kalau di obligasi kan seperti misalnya pemerintah kita, Republik Indonesia mengeluarkan obligasi pemerintah yang mungkin ada banyak jenisnya yang mungkin kayak 6% fix per tahun, kan aman buat kita. Tapi tentunya tidak seperti saham yang bisa 20-50%, perbedaannya cukup jauh, tapi gitu. safe. Oh gitu. Gitu sih. Nah, itu lebih memilih yang mana Koji?
Kalau saya punya dua-duanya. Oh, punya dua-duanya ya? Nah, prinsip investasi gini, jangan pernah menaruh semua telur kita di keranjang yang sama. Oh iya. Benar. Berarti harus coba-coba semuanya gitu ya, Koji Betul, ya? kita harus punya beberapa keranjang. Kalau misalnya keranjang jatuh, telur kita tidak pecah semuanya. Jadi analogi kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau Koji sendiri ini membeli produk reksadana itu benar nggak sih di support aset manajemen ya? Nah, aku belinya di Super Management lewat Commonwealth. Oh, ini banget teman. Iya. Sudah cerita Koji. Sudah sedikit kok. Jadi sebenarnya aku udah cari. Jadi penting ya, tadi aku udah bilang soal knowledge. Aku udah cari tahu berbagai jenis perusahaan reksadana ya. Banyak sekali perusahaan reksadana di Indonesia. Nah, tapi kita harus cari backgroundnya. Kira-kira yang mana yang terpercaya gitu kan? Dan dari investasinya ini bisa kita percaya nggak, cukup jago nggak menghandle uang kita. Ternyata dari hasil kita cari-cari tahu, ternyata support dan lewat Commonwealth menurut saya adalah sebuah jalur yang terbaik untuk saya saat ini. Gitu, karena banyak sekali rekomendasi dari teman-teman saya yang bilang udah ambil ini aja pasti terjamin gitu kan. Namanya rekomendasi teman kan nggak mungkin menjerumuskan. Rekomendasi teman itu selalu yang Gitu. gini banget gak sih? Wah, luar biasa banget. Terus habis itu kalau dari produk reksadana sendiri gitu ya, yang saya baca dan amati gitu ya, Koji ya, ini punya performa yang sangat-sangat baik gitu ya. Kalau menurut pengalamannya Koji sendiri gimana? Reksadana sebenarnya cukup aman dan menurut saya cukup baik. Apalagi kalau saya pegang pasar saham yang kenaikannya sih cukup baik. Tapi memang saya harus jelaskan juga di masa pandemi seperti ini mungkin melihat kelompok merah semua nih ya gitu. Jangan khawatir gitu. Karena ya wajar, namanya juga krisis ya. Kita udah mengalami krisis namanya tahun 98, 2008 dan sekarang ada krisis lagi. Gitu. Kalau kita lihat ya pasti ada penurunan merah, tapi namanya investasi di saat dia turun disitulah harusnya kita beli. Saya pernah ngalami tahun 2008. Waktu itu pasar saham, pasar dunia semua turun. Tapi saya nggak sengaja banget. Ternyata reksadana saya itu auto debit. Tiap bulan di auto debit dari tabungan saya. Padahal waktu itu pasar saham lagi merah, gitu. Reksadana juga lagi merah. Ternyata auto debit dan ketika pasar dunia sudah baik, sudah hijau semua, wah ternyata saya menikmati reksadana saya naiknya 2 kali lipat. Tanpa saya sadar, karena auto debitnya tadi. Gitu. Nah, makanya sekarang saya anjurkan buat teman-teman disiplin. Walaupun pasar lagi merah, tetap disiplin karena waktu lagi merah ini saatnya kita beli. Lagi murah. Berarti emang pas merah langsung beli lah ya. Gitu, nanti kan tiba-tiba hijau terus habis itu untung gitu ya. Wow, luar biasa. Hasil untungnya langsung saya pakai waktu itu tahun 2017 buat merit. Waduh, langsung merit loh ya, hasilnya luar biasa banget. Yang jomblo jangan khawatir. Yang jomblo sabar aja, pakai reksadana mungkin ya bisa. Buat investasi jangan panjang. Oh iya, investasi jangka panjang, bener. Apalagi tadi bener Bu, yang kayak misalnya tadi bilang itu yang dimulai dari 100.000 itu bener nggak? Dari 100.000 aja, sangat terjangkau. Bener ya. Jadi kan yang lain itu bisa investasi dari yang nominalnya cukup besar gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita punya income yang lebih, ya jangan 100.000 lah. Coba misalnya kalau kita punya katakan gaji bulanan 10 juta, amin gitu ya. Amin. Nah, 20% katakan 2 juta langsung dimasukin ke investasi. Oke. Disiplin ya bulan. Kita harus disiplin, intinya semua itu harus disiplin dan berani berinvestasi. Betul ya. Ya udah deh, pokoknya selama pandemi corona ini kita kan juga harus stay at home aja ya Bu ya. Physical distancing. Selain itu kalau bener kata Koji tadi ya, kalau misalnya makan itu aman, makan dari luar itu aman, gak perlu takut, bener kan ya? Sama sekarang kita juga bisa berinvestasi lewat online kan Koji ya, bener banget, melalui internet dan juga mobile banking Commonwealth Bank. Ya, bener banget kan Koji ya. Yaudah, pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay di sini, nontonin Koji dan juga Jihan. Dan terima kasih banget buat Koji, ilmunya sangat bermanfaat banget ya tadi itu teman-teman. Kayak pokoknya jangan takut berinvestasi dan selalu disiplin. Bener banget. Rasakan benefitnya. Iya, rasakan benefitnya.
karena sudah ada buktinya di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih banget buat kamu yang udah nonton Koji dan juga Dihar di sini. Terus juga banyak banget ya tadi ilmu-ilmu yang kita dapat dari Koji sendiri, kayak misalnya kita harus berani berinvestasi, terus kita harus berhemat dan juga disiplin. Iya kan? Ya udah, terima kasih juga buat Koji udah nemenin Dihar di sini, ngopi bareng kita juga di sini. Mantap ya Jokopi ya Koji ya. Dan Koji, boleh nggak Instagramnya apa sih? Oh boleh banget, wajib follow ya @iniji, spellingnya India Nano India, Jakarta India Eko. Oke, jangan lupa di follow. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya langsung aja, nggak apa-apa ya. Boleh deh. DM aja, pasti balas Koji kok. Dan juga terima kasih banget buat Commonwealth Bank dan juga Sukor Asset Management. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @tribunjn_ dan juga @commonbank_id plus @Sukor Asset Management. Oke? Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton lah ya, pokoknya semoga bermanfaat. Dan kamu harus ingat physical distancing, stay at home, dan stay safe. Stay safe. Dadah. Bye.